warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bapak Ibu, mari kita baca bersama surah Al-Asr, jiwa kita, sebagai bagian dari kajian tematik kita pada sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Kepala yang kami muliakan dan seluruh jajaran pimpinan, Bapak Ibu jamaah salat asar dan pengajian rutin, Bapak, walaupun ada beberapa yang tidak rutin. Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allah. Kita yakin dan percaya semua pertemuan ini adalah qadarullah, Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengirodahkan, sehingga kita harus yakin bahwa semua adalah qada dan qadar Allah. Dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun yang terjadi, baik yang senang ataupun yang tidak menyenangkan, itu merupakan Allah takdirkan. Ya, tugas kita hanya menjalankan bahasa lain itu skenario Allah, begitu ya. Kita menjalankan sutradaranya Allah, hanya menjalankan itu semua. Kita bersyukur, mudah-mudahan kajian sore ini agak berat, gitu ya. Temanya itu hijrah hati. Ya, saya khawatir ini nak pindah galuh hatinya. Salawat dan salam kepada Habibina Al-Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah teladan kita dalam menata hati. Beliau katakan, manusia adalah makhluk yang terbaik fi ahsani taqwim. Kemudian kesempurnaan kita itu, Bapak Ibu, ada akal, ada jasmani yang sempurna ini, ada hati, ada nafsu. Nah, otaknya apa kalau di sistem itu? Jadi otaknya adalah hati. Jadi kalau hatinya baik, maka yang lain akan baik. Tapi kalau hatinya agak kotor, apalagi kalau kotor betul atau berdebu betul, maka ya tidak bisa melihat. Ini perumpamaan. Maka hati itu seperti cermin. Kalau ada rumah yang dalamnya ada cermin, sudah lama sekali tidak dipakai, biasanya sulit untuk melihat sesuatu yang bercermin sebelum dibersihkan. Salah satu efek dari kekotoran cermin itu biasanya adalah penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu, karena bulan ini adalah masih Muharram, temanya masih hijrah. Kalau mau pindah lokasi, mungkin Pak Kepala sebelum sudah pindah, dan yang lain-lain mungkin akan pindah. Boleh juga, karena BPKB ini kan bisa pindah kemanapun yang memang ditugaskan, gitu ya. Tapi saya kira tidak harus itu tujuan kita. Tujuan yang paling besar adalah hijrah pikiran, hijrah perasaan, hijrah cara berpikir. Saya kira ini yang paling relevan untuk kita saat ini. Bapak Ibu, saya awali dengan sebuah kisah. Kami punya seorang guru besar, dan hari ini hampir 27 di UIN. Saya Wira Hadi Kusuma di UIN, Bapak Ibu. Guru besar, saking besarnya gajinya juga besar. Lah sudah besar gaji,
besar juga usahanya karena buka sawit banyak begitu ya kan. Jadi sekali minjam itu bisa sampai 1 miliar begitu ya, karena 3 gaji pokok sampai begitu besar sekali. Belum tukinnya, belum lain-lain. Cuma dalam usia yang 60-an ini sering kita diskusi, ada kehampaan Pak. Hampa. Anak sudah jadi, sudah selesai semua, sudah sekolah semua, tapi kok masih hampa. Ini tiap bulan, tiap akhir pekan itu ngambil sawit di sini, ngambil karet di sini, ngambil dia, maksudnya keuntungan begitu ya. Tapi kok masih hampa juga. Terus begitu. Jadi ngobrol, terus tujuan hidup kita ini apa? Kata beliau kan, sholat di Pak. Ya kan, bermasyarakat. Tapi kok dalam hati itu hampa. Nah, semakin ke 60-an semakin cepat tersinggung. Kami yang muda-muda tidak apa itu, negur duluan sudah mulai sombongnya padahal dia mahasiswa saya. Begitu ya kan? Itu yang mereka rasakan. Nah, ini adalah urusan hati. Saya bilang, betul Pak Prof. Terus apa yang kita cari hari ini? Maka tidak ada lain kalau bertautnya kepada ilmu. Menurut kita profesor itu udah puncak dari ilmu begitu ya kan, yang dia punya. S3 ya sudah paling tinggi pendidikan. Uang lada cukup juga begitu. Yang paling belum itu rata-rata mereka itu istri 2, istri 3 itu yang belum. Dan itu prosesnya agak panjang. Nah, selebih itu sudah semua. Dan ternyata menurut mereka tetap tidak bisa bahagia juga, tidak bisa nyaman juga, tetap tidak bisa bahagia. Maka rumusan terakhir dalam sebuah hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu sangat berhubungan erat dengan hati. Niat itu di hati. Walaupun kita lafazkan ijab qabul, kalau dalam hatinya nolak susah juga Pak. Aku terima nikahnya, bisa begitu ya. Tapi dalam hati sebenarnya tidak terima, itu juga susah. Termasuk sholat, zikir sekencang apapun, ngaji Al-Quran sekuat apapun, kalau dalamnya menolak maka sulit. Maka kita akan menyempurnakan yang ada di dalam. Dan hadis Rasulullah lanjutan, kalau niatnya karena Allah, maka hijrahnya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau karena dunia dan perempuan, maka biasanya dia akan memperoleh apa yang dia dapatkan. Di dunia dia dapat, tapi tidak dapat di akhirat. Bapak Ibu, ini saya kira menjadi hal penting untuk kita, ya terutama yang lah 40 ke atas begitu. Saya lah masuk 41 sekarang ya kan. Jadi sudah mulai merasa tuh begini. Kalau dulu hebat, semua hebat begitu ya, semua mengandalkan kita. Tapi ternyata di usia 40 ke atas ini Bapak Ibu mulai puncak, kemudian sudah mulai mau menurun, itu emosinya itu lebih dari biasanya. Ingin dihargai lebih banyak, ingin didengar lebih banyak, mudah tersinggung lebih banyak, begitu seterusnya. Kalau tidak menata ke dalam agak susah. Kalau rumusnya Agim itu, ini adalah hati ini seperti ya teko begitu ya. Jadi apa yang keluar dari teko itu, ya itulah isi di dalamnya. Kalau isinya apa itu botol ini adalah kopi, maka dia akan keluar kopi. Nah, ini cerminan kepada kita semua. Untuk mengawali semua itu adalah dengan tadi disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali semuanya, walaupun kita sebut dengan lisan atau tidak, dalam hati lillah kita. Betul Bapak Ibu, capek apalagi di pengawasan. Capek betul kalau tidak, apalagi melakukan aktivitas rutinitas. Kalau karena pimpinan, kalau siapa tahu kalau naik pangkat, kata kita begitu ya. Ternyata tidak naik. Yang kedua, kalau nanti mungkin dapat hadiah dari pimpinan, sampai waktunya kita juga dapat apa misalnya kan? Atau apresiasi misalnya, sekedar paling di grup WA jempol misalnya, atau diumumkan. Setelah pengumuman itu juga lepas Pak, tidak ada juga. Nah, oleh karena itu kita mengajak apapun aktivitas kita dalam sebuah hadis, kullu amrin ribalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim. Seluruh perbuatan baik
yang tidak diawali dengan atas nama Allah maka tertolak. Apa maksud tertolak? Adalah dari keberkahan. Manisnya iman itu tidak terasa. Jadi gerutu lah misalnya begitu ya kan. Mengerjakan ini, wah udah capek ini. Dalam berapa tahun di BPKB Provinsi Pak? 30 tahun lah, bosan. Saya udah mau pensiun gitu ya kan. Begitu juga ibu-ibu di rumah, kemudian ngurus anak, ditambah dengan tugas tambahan lainnya. Saya kira ini akan sangat melelahkan, sehingga yang sesuatu yang tidak karena Allah biasanya akan cepat lelah. Sering kita sebut begitu Pak ya. Sesuatu yang tidak karena Allah biasanya cepat lelah. Di rumah juga begitu. Kemudian di tetangga juga begitu. Harapan kita ketika kita datang ke dengan tetangga itu Pak, itu tetangga akan datang ke kita. Tapi pas kita sakit kita juga datang ke tetangga begitu ya. Itu lelah sekali. Apalagi barusan kejadian, itu tokoh masyarakat di lingkungan kita, menurut dia semua acara masyarakat dia hadir Pak, baik suka ataupun duka. Waktu dia menikahkan anak, kebetulan memang hujan deras gitu ya, hujan deras. Jadi orang yang tidak datang hanya datang tuh 25%. Termasuk warga kita. Apa kata beliau? Untuk aku gunanya kita selama iko kerja untuk apunya kita ini begini kegiatan di masyarakat, orang beda datang ke kita walaupun ya cuma sekedar hujan, padahal mobil lado, mantel lado, kata begitu ya kan. Kemudian muncullah apa kata saya yang pelajaran dari situ, kalau mengharapkan balasan makhluk itulah yang akan terjadi. Kecewa Pak, kecewa. Ya bayangan saya 50% jadilah katanya yang hadir ya kan. Ya paling tidak ya kalau modal 25 juta 30 lah itu niatnya udah beda. Niatnya sudah beda. Kalau niatnya sudah beda ya susah. Kemudian hari ini Bapak Ibu niatnya sudah mengarah ke situ semua. Apalagi mohon maaf kita abdi negara ini semuanya banyak dinilai dengan materi. Berjalan ada surat tugas gitu ya kan. Kemudian kalaupun ya kalau masih normal itu agak lumayan, tapi sejak efisiensi ini berkurang. Udah usah lagi dinas-dinas luar gitu ya kan. Ya, jadi kalau cuma karena itu biasanya apakah ada pengakuan dari pimpinan kami di kampus, kebetulan kita juga kedua jurusan. Sudahlah, gak usah lah dinas-dinas luar. Saya kalau ada kita biar staff-staff aja yang berangkat gitu ya. Ngapa rugi gitu ya kan. Jadi Bapak Ibu, kalau betul-betul mengandalkan apa yang ada di dunia ini, kita akan kecewa. Pasangan mengharapkan dari istri mungkin hari ini ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Bayangan kita akan dapat surprise begitu ya. Justru yang nikah itu juga lupa gitu ya kan, bahwa itu hari ulang tahun. Ini hal-hal sederhana yang saya kira menjadi penting untuk kita menata hati kita. Semuanya lillah, apapun semuanya lillah. Kalau tidak Pak, itu stres betul. Stres. Kenapa hari ini banyak tingkat angka bunuh diri meningkat di usia remaja? Karena tingkat stres itu tinggi sekali. Mohon maaf. Ini contoh sederhana. Saya di MUI Pak. Kami itu di MUI itu artinya kan paling tidak ya ustaz-ustaz semua lah gitu ya. Isinya itu 300-an. Kalau ada informasi penting, itu keputusan fatwa lah. Saya share di grup. Mau cari orang 5 yang ngasih kalau komen ya lumayan Pak. Kasih ini aja lah gitu. Like aja gitu. Itu susah bukan main. Wah itu menusuk betul. Padahal kita tuh sudah berusaha, ya Allah, kok ini nggak ada yang komen gitu ya kan? Sampai gitu Pak Ibrahim ini undangan kayak gitu. Besok ada rapat MUI ya bapak-bapak, kita asar di Masjid Raya, nanti kita rapat. Sehari belum ada satu pun yang komen. Ya, itu adalah yang agak sepuh. Oke, ada yang agak sepuh lagi, insya Allah gitu ya kan. Yang lain itu belum. Walaupun di waktu hadir ya hadir. Artinya hal yang kita share sedemikian rancangan bagus, kadang-kadang mendapat respon minimalis gitu ya kan. Minimalis karena kalau kita karena
makhluk. Sekali lagi, Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sungguhnya saya tidak menyuruh kalian melakukan aktivitas ibadah pribadi termasuk ibadah sosial kecuali ikhlas karena Allah. Kalau tidak, maka semuanya tergantung kita niatkan. Boleh jadi yang bekerja dapat hadiahnya, tapi setelah itu tidak. Nah, itu juga yang dicapai, misalnya usia. Ini tadi ngobrol dengan Pak Rudi, anak di Jogja, dua-dua di Jogja. Apa keinginan usia remaja itu? Ya, doakan Ayu ya, rutin. Ayu mau, kalau perlu Senin Kamis itu puasa khusus untuk Ayu. Kenapa? Nanti kalau Ayu bisa juara satu atau nanti juara umum, itu bebas biaya. Itu Pak. Jadi, wah bukan main senangnya. Itu karena batas itu. Setelah selesai dan itu tercapai Pak, apa hasilnya? Ya biasa-biasa aja kan begitu ya kan? Orang juga menghargai, ada sesuatu juga. Oh iya. Jadi mulai belajar. Sudah niatnya ditata ulang. Jangan mencari apa itu? Ya juara umum, juara itu sudah nggak usah dikejar begitu. Pokoknya fokus saja niat ini. Kalaupun dapat bonus, yang penting niatnya lillahi ta'ala. Sudah itu aja. Karena kalau tidak stres, akhirnya merajuk, kemudian ini saya kira pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu, nah di semua gerakan sholat kita mulai menata hati itu dari ibadah yang kecil. Gerakan sholat itu mulai diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, Allahu Akbar. Semua itu pujian. Pada saat doa iftitah, pujian atau doa? Pujian. Awalnya pujian begitu ya. Kemudian Allah respon sebagai doa. Al-Fatihah juga pujian, walaupun isinya ada ihdinas siratal mustaqim, doa. Tapi doa yang paling banyak dari seluruh gerakan itu pada saat kita duduk antara dua sujud. Itu ada 8. Nah sekarang kita mulai menata 8 ini selalu kita minta selama ini. Tapi sejak 1447 Hijriah ini belajar memberi. Kalau selama ini kita minta, sekarang belajar memberi. Coba Rabbil firli. Apa minta kita? Ya Allah ampuni aku. Sekarang mulai bertanya, siapa yang masih merasa ada musuh? Masih ada musuh Pak? Masih ada yang tidak dimaafkan? Saya kemarin tes asesor. Jadi kemungkinan setengah 6 sore, master asesornya itu ngetes mental saya. Yang muji pas hari Minggu yang lalu. Jadi langsung marah, saya masuk itu langsung marah. Padahal saya pakai peci Pak, pakai baju koko. Bayangan saya begitu kan? Ya paling tidak dan mungkin langsung marah-marah begitu. Ternyata dia ingin tes betul, apakah kita itu layak menjadi asesor. Langsung marah, ini saya berargumen bagus-bagus. Mohon maaf Ibu, apa yang Ibu maksudkan itu keliru atau tidak pas. Yang saya bahas ini adalah ini. Oh tidak bisa begini, ini nggak bisa ini. Ya terus gimana solusi? Ya terserah bapak saja begitu kan. Karena mungkin udah setengah 6 sore, situasinya begitu. Ya saya nyelonong aja keluar. Ya sudah Bu, kalau begitu nggak apa-apa. Begitu kan lima terakhir keluar. Jadi ibunya dia bilang saya jadi master asesor sejak 2005 Pak. Baru kali ini ada calon asesor yang berani keluar, katanya begitu ya kan? Yang berani keluar padahal sudah pelatihan selama 5 hari. Ini kok pada saat ujian terakhir kok nggak mau ini meneruskan. Saya bilang pas ngadap karena sudah dimediasi, mohon maaf Bu, saya tidak mau adu mulut. Nanti kalau saya berargumen Ibu capek, saya juga capek, ya saya keluar aja begitu ya kan. Kalaupun nggak lulus ya nggak apa-apa juga begitu. Nanti ini tahun depan tes lagi begitu ya kan. Lah iya Pak, saya minta maaf, saya juga emosi katanya. Ya kalau begitu ya saya daripada saya sesama emosi beradu mulut lebih baik ini. Walaupun susah sama lulus, akhirnya lulus. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Ternyata menata hati itu ya udah gak gampang begitu ya kan. Sampai hari ini itu di guru-guru kami itu saya katakan, karena kalimatnya apa? Yang saya bayangkan itu bagaimana dia nepuk meja, dia mengatakan ya nggak bisa,
nggak bisa begini, ini nggak kompeten, gitu ya kan? Nah, itu yang teringat oleh saya. Tapi apakah saya sudah maafkan Pak kira-kira? Mengingat itu apakah harus memaafkan itu harus apakah harus melupakan? Memaafkan sudah Pak ya, tapi melupakan tidak. Gitu ya. Nah ini saya kira menjadi penting. Jadi ketika kita berani mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, berarti kita sedang belajar memberi maaf kepada siapapun. Itu harus berangkat dari dalam Pak. Kalau tidak, susah. Bahkan ada ulama yang mengamalkan amalan ini. Salah satunya Prof. Quraisyah. Apa kata beliau? Saya tidak akan tidur sebelum semua orang saya maafkan, termasuk istri dan anak-anak. Bapak kalau ribut dengan orang rumah sampai terbawa tidur, tidak begitu ya kan? Ibu-ibu kalau kita ribut dengan seseorang, dengan staf sampai terbawa tidur, biasanya mengganggu gitu ya. Jadi pelajaran penting betapa belajar untuk mudah memaafkan. Kalau kita minta kepada Allah supaya kita diampuni, sekarang belajar mengampuni orang lain juga, begitu ya kan? Belajar mengampuni, belajar memberikan maaf, walaupun kadang-kadang tidak diminta maaf. Tapi posisinya di sini Pak, latihannya di sini. Alang kelemahnya Pak, dia yang salah, begitu ya kan? Kita maafkan. Ya memang begitu. Untuk latihan ikhlas itu harus begitu, harus begitu. Yang kedua Pak, Rabbighfirli ya Allah sayangi aku. Berarti kita akan belajar menyayangi. Mulai kita itu siapa yang kita sayang betul? Istri. Jangan-jangan tidak ada masuk, ya kan? Siapa sebenarnya kita sayang? Jangan-jangan yang kita sayang handphone kita. Dengan diri kita sendiri tidak kita sayang. Ya buktinya sampai begadang sampai jam 3 subuh. Itu gak sayang. Nanti ada di ujung ayat itu wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah sehatkan aku. Berapa kali olahraga? Begitu maksudnya itu begitu Pak. Sampai begitu. Olahraga disiapkan kapan? Jalan pagi, makannya teratur atau tidak? Jangan-jangan kalau dari segi kesehatan sejam sebelum tidur itu maksimal sudah makan. Jadi makan berat itu jangan lewat dari 1 jam. Harusnya begitu ya kan? Maksudnya harus lebih dari 1 jam. Kita tidak setelah makan 10 menit langsung tidur. Apakah ini doa yang kita selama ini? Ya kan, wa'afini wa'afini ya Allah sehatkan. Ada berupaya tidak untuk memberikan kesehatan dan menyehatkan orang lain. Ini luar biasa Pak. Jadi doa yang 8 itu pada saat kita duduk antara 2 sujud, sekarang dari biasa meminta belajar memberi. Itu dicerah hati kita. Mulai belajar memberi. Jadi kemarin dapat tamparan keras dari kasus dengan master asesor itu. Saya belajar sabar, beliau juga belajar sabar. Apa katanya? Baru kali ini ada orang diuji itu meninggalkan yang memuji, gitu ya kan? Ya begitu. Jadi kira-kira apa ya? Kalau pemeriksa keuangan kemudian dites, harusnya apa kata profesor? 3 orang profesor yang menanyai saya, harusnya Pak Wira diam-diam aja. Ya Pak, iya nanti saya perbaiki. Harusnya begitu katanya kan. Lah saya membayangkan hari udah setengah 6 sore, kemudian mau perbaiki apa? Karena beliau itu minta bahan-bahan pembuatan somai kan. Jadi bahan-bahan pembuatannya, mana label halalnya. Ya, kalau mau buat somai dalam jangka waktu setengah jam kan pasti nggak bisa. Bayangan saya. Jadi ya sudah, daripada repot lebih baik gak lulus. Sampai begitu Pak. Itu kenapa? Karena kita belajar betapa keterampilan lain menata hati ini penting sekali. Sampai kata Pak Profesor Herudin, Wira, sejak pelatihan ini jangan bicara tentang sabar sampai Anda bisa sabar betul begitu. Oh itu Bro, siap sudah ya. Jadi maksudnya betapa kita akan membicarakan sesuatu harus kita amalkan dulu. Makanya pada saat doa itu kan banyak sekali Pak Rabbighfirli warham nih. Di depan SMP 20 itu saya tinggal di depan SMP 20 itu rutin tiap pagi hampir orang buang kucing itu Pak. Karena pada sekolah
Jadi ngantar anaknya kucing sekarung 3 ekor begitu kan, dibuang. Nah, kerja saya kumpulkan nasi segar, nasi masih baru, kepala-kepala ikan itu saya kumpulkan, makanlah di sebelah rumah itu. Memang tidak ada yang masuk ke rumah, cuma menurut masyarakat situ, ya kerja Pak Wirani mengumpulkan kucing, kemudian nyoba anak pinak, ini jadi beban. Saya bilang kalaupun tidak kita masukkan ke rumah, minimal dia sudah punya makan. Ini salah satu bentuk berkasih saya. Kalaupun tidak mau, ya sudah. Jangan sampai dipukul, ini dipukul lah, dikejar-kejar begitu ya kan. Nah, hari ini jangankan ke binatang begitu Pak. Ya dengan manusia sama manusia wajo begitu ya kan. Bersama manusia seperti itu. Mau disayangi, mau dihormati, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Ya kan? Mau siapa yang tidak mau tidak mau senyum maka dia tidak dapat senyuman. Jadi jangan menuntut begitu ya. Jadi kami kadang-kadang saya sering mahasiswa dituntut ramah betul Pak dengan dosen. Dituntut sopan. Assalamualaikum Pak, saya Gerahadi Kusuma, mahasiswa prodi ini semester akhir. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Kemudian ini saya ingin bimbingan dengan Bapak. Mohon Pak kapan Bapak bisa berkenan gitu ya. Udah rapi begitu. Tidak bisa. Jawaban gitu Pak, ya Robi salah. Itu kita menuntut anak, maksud saya begitu kan. Jadi kita menuntut mahasiswa supaya sopan, sementara dosennya itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu luar biasa. Apalagi sampai nelpon, di telepon nggak diangkat. Kamu nggak sopan ya nelpon saya. Ya Robi, kok nelpon itu dianggap tidak sopan gitu ya kan. Jadi itu luar biasa, padahal dia sudah berusaha untuk menghubungi. Ada lagi Pak yang lebih seru lagi. Saya masih pelatihan. Jadi ada mahasiswa yang memang itu 100 betul. Itu ditunggu dari pagi sampai setengah 6 sore. Jadi yang nelpon itu ayahnya, sudah saya sampaikan, Pak, saya nggak bisa hari ini. Itu dari anak yang terlalu lurus tadi. Dia tidak mau nelpon, tidak mau hubungi. Pokoknya tugas saya mahasiswa nunggu. Kalau ada, alhamdulillah. Tidak ada, saya tunggu. Tapi ayahnya sebagai ini kami tidak bisa pakai motor, cewek. Kemudian ayahnya, Pak Wira, mohon maaf, Bapak di mana? Saya masih pelatihan Pak, mohon maaf nggak bisa. Tapi anaknya nggak mau diajak pulang sebelum ketemu dengan Bapak. Astagfirullah, begitu ya kan? Ya sudah, ya saya bilang gini aja, saya ini pakai pesan suara, kemudian sampaikan ke yang bersangkutan, saya tidak bisa hari ini, besok aja. Tidak cukup begitu, Pak imamnya, imam masjid kebetulan juga menjadi ini ngisi di situ. Mohon maaf Pak Ustadz, Bapak di mana gini? Nah, Bu, aduh anak gadis warga kami, jamaah kami ini belum pacak balik sebelum ini ketemu dengan Pak Ustadz. La ilaha illallah. Begitu ya kan? Tidak cukup, ternyata 2-3 menit kemudian itu sampai Pak RT-nya nelpon. Ya Allah, terus gimana Pak solusinya? Gini aja saya bilang, kita apa itu? Video call. Pak Imam video call begitu ya kan, sampai ini Pak ini RT-nya sama ayah, ayo sama anaknya, video call sambung. Ini tolong saya tidak bisa hari ini, jadi saya minta maaf betul. Dari pagi saya sudah nunggu sampai sore begitu ya kan. Jadi besok baru bisa ketemu. Ada yang ketemu begitu Pak. Tapi selebihnya memang anak-anaknya sudah sopan begitu, tapi kadang-kadang dosennya belum sopan, termasuk kita dengan anak-anak. Anak-anak ngomong bagus, tertata betul. Dia pamit dengan orang tuanya. Ya, kakak mau pamit, mau nginap di rumah teman. Nginap lagi? No, belum selesai begitu ya kan? Belum selesai. Jadi siapa sebenarnya yang perlu menata hati? Jangan-jangan kita yang perlu menata hati. Nah, kemudian yang ketiga misalnya Pak, Rabbil firli warhamni. Wajiburnya apa arti wajiburnya? Ya Allah, tutuplah aibku. Kita mohon Allah nutup aib kita. Saya kira bukan di luar koridor pengawasan ya Pak. Pengawasan BPKB maksud saya begitu ya kan. Ya bukan bermaksud kalau begitu kita tutupi semua, tidak suka maksudnya sesuai dengan ini apa itu kapasitasnya. Jadi
ya Allah tutuplah aibku, berarti kita akan belajar menutup aib orang lain. Apalagi tadi ngobrol Pak Rudi, ada pembinaan, ada yang memang harus dilakukan. Ini terkait misalnya dengan kerja kita gitu ya. Tidak juga, walaupun kita ada perjanjian menjaga kerahasiaan, tapi kadang-kadang kalau pekerjaan saya kira masih bisa lah Pak kita rahasia. Tapi kadang-kadang yang nggak bisa rahasia itu urusan kita pribadi, rumah tangga. Kenapa terjadi apa kalau dengan pihak ketiga itu suami, istri, kemudian istri baru bisa begitu ya kan? Apa namanya itu Pak? Pelakor, madu, apa selingkuhan, apa tikungan gitu ya, namanya ya kan? Nah itu terjadi karena biasanya curhatnya itu ke yang bersangkutan. Apa curhatnya? Kelemahan istrinya diceritakan kepada perempuan itu. Kadang-kadang kelemahan suaminya juga diceritakan ke. Jadi tugasnya tempat bercerita ini seolah-olah akan menutup kelemahan istrinya, akan menggantikan bahwa suami saya tidak perhatian, jarang mengucapkan terima kasih, berbeda dengan kamu, gitu kan? Nah itu aib, menjaga aib untuk diri sendiri. Kemudian sebenarnya kita sedang belajar bagaimana menutup aib diri kita. Saya kira itu Bapak Ibu, banyak sampai 8 kita belajar memberi, menata hati kita, semuanya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu, Bismillahirrahmanirrahim, supaya tidak cepat kecewa. Saya kira itu kita akhiri dengan doa. Tadi janjinya sampai jam berapa Pak? 6. Oh bukan, sudah selesai. Ya. Kelamaan juga ini kan. Baik, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinikal hamid. Ya Allah yang membolak-balik hati kami, tetapkan hati kami dalam kondisi iman kepadamu ya Allah. Kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, dan apapun yang kami lakukan hanya karenamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengharapkan pahala dunia dan akhirat karenamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah hati kami untuk menjadi qalbun salim, hati yang selamat ya Allah. Jauhkanlah dari mara bahaya, terutama iri, dengki, hasad, riya, dan sum'ah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadilah hati kami yang melakukan segalanya karenamu, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi ibadah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ughshur jawfana hukman wa 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.